Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, insyaallah kita mulai kajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita semua kesehatan juga keselamatan, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya hari ini menggantikan kajian jadwalnya guru kita, yaitu Al-Ustaz Abu Yaman hafizahullahu taala. Dan insyaallah pada hari ini, karena kita bertepatan di bulan yang mulia, kita akan sedikit membahas tentang kemuliaan dan hal-hal yang berkaitan tentang bulan Muharram. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita saat ini telah berpisah dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Telah kita lewati bersama tahun 1446 Hijriah. Dan saat ini kita telah menyambut tahun yang baru, tahun 1447 Hijriah. Di tahun 1446 Hijriah telah banyak sekali kebaikan serta ketaatan yang telah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak amal-amal ibadah yang kita usahakan, yang kita kerjakan. Dan tidak lain tidak bukan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita yang telah kita kerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula hari-hari yang telah berlalu tak luput dari dosa-dosa dan kesalahan serta kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tahun 1446 Hijriah di dalamnya begitu banyak peristiwa, kejadian-kejadian yang telah kita alami. Ada kejadian-kejadian yang mungkin sampai saat ini masih meninggalkan bekas goresan luka ataupun kegelisahan di dalam hati. Dan ada kejadian-kejadian yang saat ini, bahkan sampai saat ini, masih meninggalkan bekas-bekas kebahagiaan dan kelapangan yang insya Allah akan tetap abadi. Maka inilah hari-hari yang telah kita lewati. Zaman waktu ke waktu tak terasa berlalu begitu cepat. Yang mungkin dahulunya kita masih tak mengerti tentang ilmu agama ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sampai saat ini memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita
untuk terus belajar dan menuntut ilmunya. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, kata para ulama, hakikat dari umur dan usia yang dimiliki oleh seorang hamba, seorang manusia, tidaklah melainkan apa-apa yang dia lalui di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari, waktu-waktu, setiap menit ataupun detik-detik yang kita lewati, kalaulah tidak kita isi dengan ketakwaan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hari-hari yang merupakan hari-hari terburuk bagi kita. Karena kita akan merasakan kerugian terhadap hari-hari yang telah kita lewati tanpa ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada sebuah perkataan dari ulama. Beliau mengatakan, "Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni minal ajali. Fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahidan fa innama ar-ribhu wal khusranu fil 'amali." Kata beliau rahimahullahu taala, "Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha." Sesungguhnya seorang mukmin, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbahagia melewati hari-hari yang telah dia laluinya. Karena apa? Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dan taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan memanfaatkan waktu-waktu yang telah dia lalui dengan beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu yaumin madha yudni minal ajali. Karena seorang hamba tersebut mengetahui bahwasanya hari-hari yang telah berlalu hakikatnya adalah hari-hari yang akan mendekatkan kita kepada kematian. Fa'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahidan. Maka beramal solehlah dengan sungguh-sungguh sebelum ajal menjemputmu. Fa innamar ribhu wal khusranu fil 'amali. Karena sesungguhnya kerugian, keuntungan itu tidaklah pada harta-harta yang kita kumpulkan, ataupun bangunan-bangunan megah yang kita dirikan, ataupun anak-anak yang kita banggakan, akan tetapi ar-ribhu wal khusranu fil 'amali. Keuntungan dan kerugian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada pada amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah-langkah kita untuk mengerjakan amal-amal ketaatan dan kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita sedang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Ibu-ibu sekalian, bulan Muharram adalah salah satu bulan dari bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya, agar memuliakan dan menghormati bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan haram ada berapa ibu-ibu? Ada 4. Yang pertama ada bulan Dzulqa'dah. Yang kedua ada bulan Dzulhijjah. Yang ketiga ada bulan Muharram. Dan yang keempat ada bulan Rajab. Dan saat ini kita berada di salah satu bulan yang Allah haramkan tersebut, yaitu bulan Muharram. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang 4 ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah, kafir Quraisy, mereka pun telah mengagungkan bulan ini, terutamanya di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengkhususkan bulan-bulan ini dengan larangan agar tidak menzalimi diri kita sendiri di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum
wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam 1 tahun ada 12 bulan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam kitabnya ketika penciptaan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dzalikad dinul qayyim, kata Allah Subhanahu wa taala, maka inilah agamamu, agama kalian yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, menerangkan kepada umat manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan Allah lah yang menciptakan bahwasanya dalam 1 tahun ada berapa bulan ibu-ibu? Ada 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan ini ada bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, yaitu 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang berikutnya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Maka ibu-ibu sekalian, hakikatnya larangan untuk menzalimi diri kita sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ini meliputi di seluruh waktu dan tempat. Tidak terkhusus pada 4 bulan ini saja. Oleh karena itu, apakah kita boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan-bulan ini? Tentu jawabannya tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita hamba-hambanya, juga mengistimewakan di 4 bulan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sehingga apa? Sehingga perbuatan zalim dan kemaksiatan yang kita lakukan di dalamnya lebih besar dan lebih dahsyat dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian para ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kepada hamba-hambanya, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Apa maksud dari ayat ini? Apa maksud dari kata janganlah kalian menzalimi diri kalian? Maka para ulama pun menjelaskan, di antaranya ulama ahli tafsir menjelaskan seorang hamba dia dikatakan menzalimi dirinya sendiri itu meliputi 2 hal yang utama. Yang pertama, ketika seorang hamba, ketika seorang mukmin yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia meninggalkan perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman kita saat ini berapa banyak orang yang mengaku muslim, berapa banyak orang yang mengaku bahwasanya dirinya beragama Islam, akan tetapi berapa banyak pula di antara mereka yang belum menaati syariat-syariat Islam, berapa banyak di antara mereka yang masih meninggalkan salat 5 waktu, berapa banyak di antara mereka yang masih tidak mau berhijab. Maka hal-hal yang seperti inilah yang dikatakan para ulama dia telah menzalimi dirinya sendiri. Karena apa? Karena hakikatnya ketika seseorang dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, maka dia telah menyiapkan bagian untuk dirinya di adab Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian yang kedua, di antara bentuk perbuatan zalim kepada diri kita sendiri adalah dengan mengerjakan larangan dan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat contoh mudahnya saja di sekeliling kita. Begitu banyak orang-orang yang bermudahan, yang dia memiliki sifat bermudah-mudahan dalam agama ini.
Di antara contoh kecilnya seperti transaksi muamalah ribawiyah. Kemudian ketika seseorang memiliki muamalah dengan manusia yang lainnya, kita bisa melihat berapa banyak di antara mereka yang tidak bisa bermuamalah baik dengan manusia yang lainnya, bahkan sesama kawannya sendiri, sesama muslim. Begitu banyak syariat-syariat yang dia langgar. Mungkin ketika dia bermuamalah kepada saudaranya, kepada saudarinya, kepada kaum muslimin yang lainnya, dia berdusta atau dia tidak amanah. Ini adalah salah satu contoh kecil dan bentuk kecil orang tersebut telah mengerjakan larangan dan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang benar-benar mengakui keislaman kita, benar-benar meyakini bahwa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allah lah yang memerintahkan kepada kita syariat-syariat agama Islam ini, telah sebaiknya dan seyogianya bagi kita agar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada pemerintah kalian. Barakallahu fikum. Maka yang wajib bagi seorang mukmin, ibu-ibu sekalian, adalah menghormati dan memuliakan atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bagaimana cara seorang mukmin untuk menghormati dan memuliakan atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Ya, dengan memuliakan dan mengagungkan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala agungkan juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan-bulan yang haram ini, maka bagi kita untuk mengagungkan juga bulan-bulan yang haram ini, maka kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan ini kita banyak melakukan amal ibadah, amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai bekal-bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pengagungan kita terhadap bulan yang mulia ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk di antara pengagungan kita terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan adalah siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat, apa-apa yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengagungkan bulan yang mulia ini, bulan-bulan yang haram ini, terutamanya bulan Muharram yang saat ini kita berada di dalamnya, ini sebagai bentuk penghormatan atas syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat, kalaulah kita benar-benar mengaku sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, kita benar-benar bisa mengagungkan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Karena dengan pengakuan kita bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kebenaran, kesadikan bahwasanya ketakwaan kita yang ada dalam hati ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bulan-bulan yang haram ini, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, memiliki beberapa keistimewaan, memiliki beberapa kekhususan. Di antaranya, yang pertama adalah
Di dalamnya ketika seorang mukmin, ketika seorang muslim melakukan amal kebaikan ataupun amal keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan juga balasannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi, qul qitalun fihi kabir." Kala itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana jikalau kita para sahabat kala itu mengerjakan peperangan di bulan-bulan haram ini?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul qitalun fihi kabir." Katakanlah wahai Muhammad, peperangan yang kalian kerjakan di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah perbuatan dosa yang besar. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan ayat ini merupakan dalil berlipat gandanya pahala kebaikan dan dosa dari kemaksiatan yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melaksanakan amal kebaikan di tempat yang mulia seperti Mekkah dan Madinah, dan dia melaksanakan ketaatan di rumahnya sendiri, misalkan di kota Balikpapan, apakah pahalanya sama? Tentu berbeda. Karena tempat yang mulia, karena tempatnya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang agung, pahala yang berlipat ganda. Berbeda ketika seseorang mengerjakan amal ibadah di rumahnya saja ataupun di kotanya saja. Maka begitu pula ketika seorang mukmin, ketika seorang muslim mengerjakan amal-amal ibadah di hari-hari, di waktu-waktu, di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka amal ibadah itu pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kekhususan dan keistimewaan bulan-bulan haram ini adalah di dalamnya terdapat amal ibadah yang paling agung dan berat. Amal ibadah apa Ibu-ibu? Amal ibadah haji. Kalau kita daftar haji di Indonesia saja bisa nunggunya berapa tahun, Bu? Nunggunya bisa bertahun-tahun. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan ibadah haji bukan amalan yang mudah. Amalan ibadah haji adalah amalan ibadah yang agung, amalan ibadah yang berat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita syariat ibadah haji tidaklah ditunaikan melainkan di bulan apa, Bu? Di bulan Dzulhijjah. Salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Barakallahu fikum. Kemudian di antara keistimewaan bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya ada beberapa hari-hari yang mulia. Di antaranya ada hari Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad bahwasanya hari Id, Yaumul Idul Adha, a'zamul ayyami fid dunya, seagung-agungnya hari di dunia. Oleh karena itu para ulama mengatakan seutama-utamanya hari dalam satu tahun penuh itu ibu-ibu sekalian adalah hari Idul Adha. Kemudian di bulan Dzulhijjah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hari yang mulia, yaitu ada yang namanya hari Arafah. Hari Arafah ini ibu-ibu sekalian, hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hamba-hambanya, banyak mengampuni kaum muslimin, banyak mengampuni manusia dan menyelamatkannya serta membebaskannya dari api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin aktsaru min an ya'tiqallahu fihi 'abdan min yaumi Arafah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak membebaskan hamba-hambanya, membebaskan umatnya dari api neraka melainkan di hari Arafah. Oleh karena itu, di antara keagungan dan kemuliaan hari Arafah disyariatkan pula ketika hari Arafah ada yang namanya wukuf di Arafah.
Oleh karena itu Bu, di antara sunnah-sunnah ketika kita berada di hari Arafah, maupun kita berhaji ataupun kita tidak berhaji, kita banyak-banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan diri kita, memasukkan keluarga kita sebagai orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dan Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari api neraka. Kemudian Ibu-ibu sekalian, di antara hari-hari yang mulia yang terletak di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ini ada yang namanya hari Asyura. Hari Asyura Ibu-ibu sekalian tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Barakallahu fikum. Insyaallah setelah ini akan kita bahas beberapa keutamaan dan sejarah mengenai puasa di bulan Muharram. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah pembuka dan pintu dari bulan-bulan di tahun yang akan datang. Karena bulan Muharram terletak di awal tahun atau di akhir tahun, Bu? Di awal tahun. Dan bulan Muharram adalah bulan yang paling agung di antara keempat bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dari keempat bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sampai-sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menamainya dengan Syahrullahil Muharram, menyandingkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu bulan Muharram. Sebagaimana hadis yang terdapat pada Sahih Muslim, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fariidati salatul lail." Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu, yaitu salat yang 5, adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Maka para ulama menjelaskan, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyandarkan, tidaklah menyandingkan namanya kepada makhluknya, melainkan ingin menunjukkan kepada kita, hamba-hambanya, menunjukkan kepada kita, para makhluknya, atas keutamaan dan keagungan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan bulan Muharram dengan ibadah-ibadah khusus di dalamnya. Di antaranya ada ibadah puasa Asyura. Barakallahu fikum. Maka dari hadis ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita amal ibadah puasa sunnah yang paling utama setelah bulan Ramadan. Puasa apa, ibu-ibu? Puasa di bulan Muharram. Jadi puasa di bulan Muharram ini, ibu-ibu, bukan maksudnya hanya puasa Asyura saja, tidak, tapi seluruh macam puasa, Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau yang biasa puasa Daud, yang dikerjakan di bulan Muharram ini lebih utama daripada puasa-puasa yang dikerjakan di selain bulan Muharram. Oleh karena itu para ulama menjelaskan puasa sunnah itu, ibu-ibu sekalian, terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada yang namanya puasa sunnah mutlak. Maka yang paling utama yang dikerjakan di bulan Muharram, sebagaimana salat sunnah mutlak, yang paling afdal adalah salat malam. Oleh karena itu, ibu-ibu, kalaulah misalkan kita ditanya, puasa sunnah yang paling utama dikerjakan di bulan apa, ibu-ibu? Di bulan Muharram. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatakan, afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Hadis ini tidak menjelaskan bahwasanya puasa Asyura saja, tidak, tapi puasa sunnah secara umum. Puasa apapun yang kita kerjakan di bulan Muharram, mau itu puasa Asyura dan puasa-puasa yang lainnya, ini lebih utama daripada puasa-puasa yang kita kerjakan di bulan-bulan lainnya. Itu jenis puasa yang pertama, ibu-ibu sekalian, puasa sunnah mutlak.
Yang kedua, ada puasa sunnah yang sifatnya taba'. Jadi taba' itu ibu-ibu kalau dalam bahasa Arab artinya pengikut. Nah, pengikut dari apa? Pengikut dari bulan Ramadan. Bisa sebelumnya ataupun setelahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan hukumnya apa, Bu? Wajib. Salat zuhur hukumnya apa, Bu? Wajib. Kita telah mengetahui bahwasanya kalau kita salat zuhur ada yang namanya salat sunnah qobliyah, ada yang namanya salat sunnah ba'diyah. Ini namanya salat sunnah apa, Bu? Rawatib. Salat sunnah qobliyah dan salat sunnah ba'diyah. Kalau qobliyah dikerjakannya kapan, Bu? Sebelum salat zuhur. Kalau ba'diyah setelah salat zuhur. Berarti kan ibadah salat zuhur yang wajib terletak di antara dua ibadah yang sunnah. Nah, maka jenis yang kedua dari puasa sunnah ini sebagaimana derajatnya, Bu, seperti salat ini. Puasa Ramadan wajib apa sunnah, Bu? Wajib. Ada puasa sunnah qobliyah sebelum kita masuk bulan Ramadan, Bu. Puasa di bulan Sya'ban. Ini seakan-akan seperti sholat sunnah qobliyah. Ada juga puasa sunnah yang dia dikerjakan ba'diyah setelah Ramadan. Puasa sunnah apa, Bu? Syawal. Nah, oleh karena itu, inilah dua jenis macam puasa yang dijelaskan oleh para ulama, menjelaskan kepada kita faedah-faedah dan fawaid dari hadis yang telah kita sebutkan. Jadi ada puasa sunnah mutlak yang paling utama dikerjakannya kapan, ibu-ibu? Di bulan Muharram. Dan ada puasa sunnah yang sifatnya taba' ataupun ikutan, seperti puasa Sya'ban dan puasa Syawal. Barakallahu fikum. Dan di bulan Muharram ini sebagaimana yang telah kami jelaskan adalah seutama-utamanya puasa yang dikerjakan adalah puasa di bulan Muharram. Di dalamnya pun ada puasa yang paling utama dikerjakan daripada puasa Senin Kamis, daripada puasa Ayyamul Bid. Puasa apa, ibu-ibu? Puasa Asyura. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu su'ila an yaumi Asyura, bahwasanya Ibnu Abbas ditanya tentang hari Asyura. Kemudian Ibnu Abbas pun berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yawman yataharra fadlahu 'ala al-ayyami illa hadzal yawm, yakni yaum Asyura. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah ditanya tentang hari Asyura, yaitu hari tanggal 10 Muharram. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada suatu hari dan beliau sangat-sangat menginginkan keutamaan puasa di bulan tersebut melainkan pada hari ini, yaitu hari Asyura. Oleh karena itu, ibu sekalian, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya puasa Asyura adalah puasa yang sampai-sampai Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan keutamaannya. Dan insya Allah akan kita sebutkan keutamaan-keutamaan mengenai puasa Asyura. Puasa Asyura hukumnya apa, Bu? Sunnah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, puasa Asyura ini, Bu, sebelum dia hukumnya sunnah, dahulu kala, awal kali syariat Islam turun, puasa Asyura ini hukumnya wajib, Bu. Sebagaimana di lembaran yang ibu miliki, di sini saya menyebutkan ada beberapa sejarah tentang disyariatkannya puasa Asyura. Yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pertama kali melaksanakan puasa ini di Mekkah. Dan pada kala itu beliau alaihi salatu wassalam belum memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ibu sekalian, puasa Asyura disyariatkannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya penulis kitab Fathul Bari menjelaskan puasa Asyura ini, ibu, disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah. Sebelum itu
kita telah mengetahui bersama bahwasanya bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ini telah Allah Subhanahu wa taala agungkan bahkan dari sebelum adanya syariat Islam. Maka dahulu kala orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, mereka pun telah memuliakan hari Asyura. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwasanya Nabi pertama kali melaksanakan puasa Asyura ketika beliau di Mekah, sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Dan pada kala itu Nabi Muhammad alaihissalam belum memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana yaum Asyura yauman tasumuhu fi Quraisy fil jahiliyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, hari Asyura ibu-ibu adalah hari di mana kaum Quraisy berpuasa pada masa jahiliyah. Berarti orang-orang kafir Quraisy sebelum adanya Islam di hari Asyura sudah berpuasa atau enggak, Bu? Sudah berpuasa, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu qabla al-bi'tsah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah berpuasa sebelum beliau diutus menjadi nabi. Akan tetapi falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata shamahu wa amara bi siyamih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan sampainya beliau di Madinah, beliau berpuasa juga di tahun yang berikutnya dan memerintahkan kepada umatnya, memerintahkan kepada para sahabatnya pun untuk berpuasa. Falamma furida Ramadan kana huwal fariidah wa taraka Asyura. Maka ibu-ibu sekalian, ketika puasa di bulan Ramadan ini diwajibkan, maka puasa Asyura ini ditinggalkan. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Al-Imam Abu Daud rahimahumullahu jami'an. Jadi ini fase yang pertama, Bu. Fase di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpuasa di mana, Bu? Di Mekah. Sebelum beliau diutus menjadi nabi, sebelum beliau diutus menjadi rasul. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam tiba di Madinah. Ketika beliau tiba di Madinah, ibu-ibu sekalian, beliau melihat para ahlul kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka ini berpuasa dan memuliakan bulan tersebut. Maka kala itu disebutkan oleh para ulama tarikhiyah, yaitu ulama sejarah, kala itu Nabi Muhammad SAW suka bersepakat dengan mereka dalam hal-hal yang tidak diperintahkan kepadanya. Maka kala itu Nabi Muhammad SAW melihat orang kafir Quraisy, melihat orang-orang Yahudi, melihat orang-orang Nasrani mereka berpuasa, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya juga untuk berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-yahuda tasumu yauma Asyura. Jadi ibu-ibu sekalian, dari hadis Ibnu Abbas ini menjelaskan kisah kepada kita. Jadi kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sampainya beliau di Madinah, Masya Allah, beliau ini melihat suatu hal yang menakjubkan, yaitu orang-orang Yahudi, ahlul kitab, orang-orang Nasrani, mereka berpuasa. Maka karena beliau takjub atas apa yang mereka lakukan, beliau bertanya, "Ma hadza?" Kata Rasulullah SAW, "Apa ini?" Kata Rasulullah SAW, "Apa ini?" Dan mereka pun menjawab, "Hadza yaumun salihun. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa alaihi salatu wassalam." Nah, mereka orang-orang Yahudi ini, Bu, menjawab bahwasanya ini adalah hari yang saleh, hari yang mulia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Bani Israel dari musuh mereka. Siapa, Bu, musuhnya Nabi Musa? Fir'aun. Oleh karena itu, di antara sejarah penting di tanggal 10 Muharram, di bulan Muharram, adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari bala tentara Fir'aun.
Maka Nabi Muhammad SAW berkata, fa ana ahaqqun bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamih. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar alasan yang diberikan oleh orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, beliau katakan, aku lebih berhak, aku lebih pantas atas Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW pun berpuasa pada hari Asyura, juga memerintahkan orang lain, yaitu para sahabatnya, untuk berpuasa. Hadis ini hadis sahih yang disebutkan dalam kitab Al-Bukhari. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW puasanya di mana, Bu? Di Mekah. Yang kedua, di Madinah, dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Nah, yang ketiga, ibu-ibu sekalian, ketika puasa di bulan Ramadan diwajibkan, Rasulullah SAW meninggalkan perintah kepada para sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura dan hanya menekankannya saja. Atau dalam tanda kurung, hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Jadi kalau kita urutkan, ibu-ibu sekalian, puasa yang pertama kali diwajibkan dalam Islam adalah puasa Asyura. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ketika ayat ini turun, ibu-ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mensyariatkan atas kewajiban puasa Asyura. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala meringankan kepada kita hamba-hambanya puasa Asyura yang tadi hukumnya wajib menjadi sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, shoma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamih falamma furida Ramadan turika. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura dan memerintahkan puasa itu. Berarti ketika itu puasa Asyura wajib apa sunnah, Bu? Wajib. Kemudian, namun ketika Ramadan diwajibkan, ketika ayat yang tadi kami sebutkan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa Asyura ini ditinggalkan. Dalam artian puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Bisa dipahami Ibu sampai sini? Barakallahu fikum. Kemudian ini yang terakhir Ibu, fase yang terakhir dari di antara disyariatkannya puasa Asyura, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad di akhir hayat beliau sebelum beliau wafat untuk tidak berpuasa pada hari itu saja, tetapi menambah satu hari lagi agar berbeda dan menyelisihi para ahlul kitab yang berpuasa pada hari itu. Barakallahu fikum. Jadi ibu sekalian, kalau kita baca sirahnya Nabi Muhammad SAW, beliau itu mensyariatkan kepada umatnya agar berpuasa Asyura. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwasanya beliau memerintahkan kepada kita agar kita menyelisihi orang-orang kafir. Kalau kita lihat dari kejadian-kejadian yang telah kami sebutkan, yang telah kami sampaikan sebelumnya, puasa Asyura ini bersamaan enggak ibu-ibu dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Bersamaan. Nah, dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menginginkan untuk tidak berpuasa hanya pada puasa Asyura-nya saja, akan tetapi berpuasa imma di sebelumnya ataupun di setelahnya. Agar apa? Agar menyelisihi orang-orang kafir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamih. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan agar berpuasa pada hari itu, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah,
innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Hari Asyura adalah hari yang dimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pun memuliakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, beliau berpuasa di tanggal 9 Muharram. Kemudian Ibnu Abbas katakan Bu di sini, falam ya'til amul muqbil hatta tawif hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaddarullahu ma syaa fa'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun itu ibu-ibu sekalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat enggak Bu puasa Tasyu'a? Dia enggak sempat puasa Tasyu'a ya ibu sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ibu-ibu, di antara bentuk ketaatan kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah menjalankan amal-amal ibadah yang beliau sunahkan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka puasa hari Tasyu'a walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempat mengerjakannya, bagi kita seorang muslim, bagi kita seorang mukmin yang telah mengetahui kejadian ini, peristiwa ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk berpuasa Tasyu'a sebagai bentuk ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita bersemangat ibu-ibu untuk berpuasa tidak hanya pada di tanggal 10 saja. Selama kita masih bisa tidak memberatkan diri kita, semangat untuk mengerjakan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja katakan, kalaulah umur beliau masih ada di tahun depan, beliau mau berpuasa enggak, Bu? Mau. Maka marilah kita besok hari Tasyu'a semangat untuk berpuasa, karena kita nggak tahu tahun depan kita masih bisa nggak bertemu sama bulan Muharram atau enggak. Barakallahu fikum. Dan puasa Asyura ini ibu sekalian adalah puasa yang utama dan memiliki kemuliaan yang agung, sebagaimana hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa hari Asyura adalah puasa yang aku harapkan akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita di tahun-tahun sebelumnya banyak melakukan dosa, kemaksiatan apa enggak, Bu? Banyak ya. Nah, oleh karena itu ketika kita mengetahui keagungan fadilah dari puasa yang mulia ini, seorang muslim harusnya dia bersemangat, menyemangati dirinya, juga keluarganya, orang-orang terdekatnya, agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya di tahun-tahun sebelumnya. Dan kata para ulama, dosa-dosa yang dihapuskan ini Ibu adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Karena dosa-dosa yang besar
untuk dihapuskan itu ada syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Kemudian puasa Asyura ini ibu sekalian memiliki beberapa tingkatan atau memiliki beberapa derajat. Ada derajat yang paling utama, ada derajat yang utama, dan ada derajat yang la ba'sa, yang sudah mengerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tingkatan puasa Asyura yang pertama yaitu berpuasanya ibu sekalian 3 hari pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Berarti kalau kita saat ini berarti hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Nah, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Sumu yauman Asyura wa khaliful yahuda sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Puasalah kalian pada hari Asyura," kata Rasulullah SAW, "dan bedakanlah kalian dengan kaum Yahudi. Maka puasalah kalian sehari sebelumnya dan sesudahnya." Maka para ulama menjelaskan inilah tingkatan yang paling agung dan tingkatan yang paling utama, berpuasa 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11. Kemudian yang kedua, puasanya hanya 2 hari aja ibu-ibu sekalian. Boleh di tanggal 9 dan 10 ataupun 10 dan 11. Jadi mungkin kalau ibu-ibu yang memiliki halangan besok gak bisa berpuasa tapi bisanya hari Ahad dan Senin, maka ini juga telah mengerjakan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadisnya sama Bu sebagaimana hadis yang sebelumnya, akan tetapi kalau hadis yang sebelumnya dia menggunakan kata sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, kalau di hadis ini dia enggak menggunakan kata waw ibu-ibu sekalian. Dia menggunakan kata au. Dalam bahasa Arab, wa artinya apa, Bu? Dan. Kalau au, atau. Nah, jadi di hadis yang satunya, dalam riwayat yang sama, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Sumu yauman sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu." Oleh karena itu, mengumpulkan 2 hadis ini, ada hadis yang menggunakan siag atau bentuk kata waw dan ada yang menggunakan bentuk au. Dari 2 hadis inilah para ulama mengambil faedah dan istinbat hukum. Yang paling utama puasanya 3 hari. Dan yang di bawahnya paling utama ada puasa yang utama puasanya 2 hari. Ini afwan ya Ibu sekalian, di yang pertama tadi saya ada salah tulis. Kalau nggak salah di yang tingkatan yang pertama itu saya artikannya puasalah kalian sehari sebelum atau sesudahnya. Nah itu atau diganti Bu jadi dan, ya. Dan yang kedua ini baru atau, karena siaknya berbeda. Bisa dipahami Ibu sekalian? Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah berpuasa pada hari Asyura saja. Dan ketika seorang mukmin, seorang muslim mengerjakan puasa pada hari Asyura, walaupun hari Asyuranya saja, dia telah mengerjakan puasa sunnah yang disunnahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalam. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita mampu ataukah tidak mampu? Kalaulah ternyata kita mampu mengerjakan puasa 3 hari, maka itu afdal dan itu lebih mulia dan lebih utama. Akan tetapi kalaulah ternyata kita tidak mampu untuk mengerjakan puasa 3 hari, kita lihat kadar diri dan kemampuan kita, Bu. Ternyata saya mampunya 2 hari, ya udah nggak apa-apa, kerjakan 2 hari. Dan qadarullah ternyata ada beberapa kaum muslimin yang sedang ditimpa penyakit dan dia nggak bisa puasanya lama-lama dan hanya bisa 1 hari saja. Nggak apa-apa ibu-ibu sekalian, jangan berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan sampai puasa yang sunnah ini memberatkan diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Semoga apa-apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi, juga bisa menambah semangat kita, kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita melihat bagaimana perjuangan beliau dalam
berdakwah, dalam memberikan pencerahan kepada umat ini, menjelaskan syariat-syariatnya kepada kita. Oleh karena itu sebagai bentuk kecintaan kita kepadanya, kita mengerjakan amal-amalan yang disunnahkan oleh alaihi salatu wassalam. Sebelum kita tutup ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan, tafadhol. Jadi waktunya kami bukan sesi jawab karena sudah ada pertanyaan yang masih besar banyak. Yang bawah pada yang bertanya bisa diambil olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana bagi seseorang yang melaksanakan puasa Daud, kemudian ternyata jadwal ketika puasa Daudnya tidak bertepatan dengan hari Asyura. Puasa enggak ibu-ibu sekalian? Jawabannya tetap puasa. Jadi puasa Daud adalah puasa yang disunnahkan, ada sunnahnya tersendiri, dan puasa Asyura puasa yang disunnahkan dan ada kesunahannya tersendiri. Jikalau misalkan 10 hari, kalau seseorang melaksanakan puasa Daud, berarti 5 hari dia berpuasa dan 5 hari dia tidak berpuasa, selang-seling ya ibu-ibu. Nah ternyata ada nih beberapa hari, misalkan di tanggal 9 dia sudah puasa Daudnya, ternyata tanggal 10 jadwalnya dia ini berbuka, tidak puasa. Pertanyaannya, apakah dia boleh berpuasa? Tafadhol berpuasa, bahkan disunahkan. Dan itu tidak ada larangannya sama sekali, dan itu pun sangat disunahkan, dan ini lebih afdol. Jadi kalau ibu-ibu sekalian misalkan kemarin gak berpuasa, hari Jumat ini jadwalnya puasa Daud, besok tanggal berapa ibu? Tanggal 9. Puasa lagi gak? Puasa Tasu'a. Hari Ahadnya tanggal 10, puasa Asyura. Aslinya kan bukan jadwalnya puasa nih ibu, tapi berpuasa. Gak apa-apa, berpuasa saja. Dan puasa yang dia lakukan ketika bertepatan dengan puasa Daud, itu pahalanya 2 ibu-ibu sekalian. Dapat pahala puasa Daudnya dan dapat pahala puasa Tasu'a ataupun Asyuranya. Dengan syarat harus meniatkannya ya ibu-ibu sekalian ketika niat. Misalkan hari Senin tanggal berapa nanti ibu-ibu? Tanggal 11 ya, 11 Asyura. Masya Allah nih ada ibu-ibu yang semangat, ternyata berpuasanya udah puasa Daud, biasa puasa Senin Kamis, dan menjalankan puasa sunnah yang paling utama tadi 3 hari. Ketika di hari Senin, ini boleh ibu-ibu sekalian, niatnya yang pertama niat puasa Daud. Yang kedua niatnya niat puasa Senin Kamis. Yang ketiga niat puasa sunnah Asyura. Pahalanya dapat 3 ibu sekalian. Dan ini afdol dan utama. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Jadi puasa Daud itu ibu-ibu sekalian ya puasa yang disunahkan tersendiri, dan puasa Asyura puasa yang disunahkan tersendiri. Dan tidak ada larangan ketika kita berpuasa Daud, apakah kita dilarang buat puasa Senin Kamis ataupun puasa Asyura dan puasa-puasa yang lainnya, tidak sama sekali. Bahkan itu kalaulah mampu itu lebih kuat dan lebih afdol. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ibu sekalian? Alhamdulillah.
Tafadhali ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan yang kedua itu ada proses dan tambahan ini ada proses awal. Proses awal itu biasanya berdasarkan setelah kita melakukan proses Ramadan, kemudian dari itu proses normal sama nanti. Dalam proses awal ini akan dilaksanakan pada waktu tertentu, pada waktu tertentu. Kalau kapan saja untuk dilakukan pada bulan Sya'ban, karena di dalam bulan Sya'ban ini kadang-kadang ada melaksanakan yaitu kebanyakan melaksanakan waktu Sya'ban pada malam Minggu besok puasa. Nah, ini yang dilakukan dengan puasa tambahan pada bulan Sya'ban. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sebelumnya ibu-ibu sekalian, kami jelaskan ulang lagi puasa sunnah mutlak dan puasa sunnah yang sifatnya taba' atau mengikut ya ibu-ibu sekalian. Jadi puasa sunnah mutlak ini yang perlu digarisbawahi tidak terkhusus pada bulan Muharram. Puasa sunnah mutlak boleh kapanpun ibu-ibu sekalian kerjakan. Misalkan di bulan Rajab kah, di bulan Safar kah, di bulan Rabiul Awal ataupun Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tiba-tiba ibu ini pingin puasa gitu misalkan. Hari Rabu tiba-tiba malam Rabunya, besok saya mau berpuasa. Nah, ini yang dinamakan puasa sunnah mutlak. Dan ini boleh Bu dikerjakan dan waktunya tidak terkait dengan waktu dan zaman. Boleh kapanpun dikerjakan kecuali di hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Hari-hari yang dilarang berpuasa kapan Bu? Hari Id dan hari Tasyrik. Jadi kapanpun kita mengerjakan puasa itu hukumnya boleh dan namanya puasa sunnah mutlak. Akan tetapi yang paling utama adalah puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Muharram. Sampai sini paham ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Jadi puasa sunnah mutlak tidak khusus pada bulan Muharram. Tapi yang paling utama adalah di bulan Muharram. Dan yang kedua ada puasa yang sifatnya taba ataupun mengikut. Seperti puasa di bulan Sya'ban dan puasa di bulan Syawal. Yang sifatnya seperti qobliyah dan ba'diyah. Untuk ba'diyah jelas ya Ibu, puasa di bulan Syawal berapa hari? 6 hari. Puasa di bulan Sya'ban ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ibu-ibu sekalian bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memperbanyak puasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Di antara hikmah-hikmahnya berpuasa di bulan Sya'ban sebagai isti'dad. Jadi persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, akan tetapi ibu-ibu sekalian, disunnahkan kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya karena di dalam hadis yang lain itu ada larangan ibu-ibu sekalian untuk berpuasa di setengah bulan Sya'ban. Pernah dengar gak Bu? Nah, ini gimana nih kok satu hadis ada yang memerintahkan untuk memperbanyak puasa tapi hadis yang lain ada yang melarang. Nah, ini kata para ulama. Jadi yang terlarang itu ibu-ibu kalau puasanya setelah setengah bulan Sya'bannya. Gak memiliki kebiasaan sebelumnya. Misalkan sekarang kalau 1 bulan ada 30 hari, berarti tengah-tengahnya tanggal berapa Bu? Tanggal 15. Nah ibu-ibu kalau misalkan tiba-tiba puasanya tanggal 16, tanggal 17,
tanpa ada kebiasaan sebelumnya puasa Daud atau kebiasaan puasa Senin Kamis, maka ini yang dilarang. Tapi berbeda kalau disambungkan dengan setengah awalnya. Misalkan mau puasa sunnah mutlak di bulan Sya'ban 3 hari. Tapi jangan mulai dari setengah bulan yang kedua, Bu. Mulainya dari yang pertama. Misalkan mulainya dari tanggal 14, 15, 16. Boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh ketika setengah yang keduanya itu disendirikan, Ibu-ibu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sekalian mau berpuasa di bulan Sya'ban, puasa Daud dari awalnya, enggak apa-apa, enggak ada masalah sama sekali. Kan tetapi jadi masalah kalaulah misalkan dia hanya mengkhususkan di setengah akhirnya saja. Ketika di tanggal 16 aja dia berpuasa ataupun tanggal 17, intinya setengah akhirnya. Nah, ini yang dilarang kata para ulama. Akan tetapi kalaulah dia memiliki kebiasaan sebelumnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, udah memiliki kebiasaan ini Ibu sekalian, maka ketika dia berpuasa walaupun puasanya itu terletak di setengah yang kedua di bulan Sya'ban, maka hukumnya boleh dan tidak mengapa. Ataupun kalaulah misalkan nggak punya kebiasaan ibu-ibu, tapi sekarang misalkan tanggal 15 pingin nih puasa sunnah Sya'ban, misalkan mau puasa sunnah mutlak 3 hari kah, 4 hari kah, gak apa-apa tuh ibu-ibu sekalian, dimulainya tanggal 15 langsung berpuasa, entar 16 berpuasa, entar 17 berpuasa lagi, ataukah dibuatnya seperti puasa Daud. Nah, ini gak apa-apa, yang penting harus digabungkan sama setengah pertama dan setengah kedua, atau setengah pertamanya saja. Kalau setengah keduanya baru dimulai, nah ini yang enggak boleh. Bisa difahami Ibu? Barakallahu fikum. Ya ibu-ibu sekalian, jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa-apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sebelum kami tutup, saya ingin berterima kasih terutama kepada pengurus dan kepada jemaah Baitul Ilmi, karena saya adalah di antara anak asuh yang dididik oleh guru kita Al-Ustaz Abi Yaman hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, saya telah dikafalahi oleh ibu-ibu Majelis Baitul Ilmi ketika saya belajar di Yaman. Kurang lebih 4 tahun setengah saya berada di Yaman. Dan alhamdulillah sudah 1 bulan 2 pekan saya berada di Balikpapan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalaulah bukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian mungkin tidak bisa menjadi wasilah untuk saya belajar di Yaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala jariah kepada Majelis Ilmu Baitul Ilmi, juga kepada ibu-ibu sekalian yang memberikan kafalah-kafalah kepada para penuntut ilmu, karena sesungguhnya inilah di antara bentuk-bentuk amalan jariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu qata anhu amaluhu illa min thalath." Kalaulah seseorang itu meninggal, dia mati, tidaklah yang dia bawa melainkan 3 doang ibu-ibu sekalian yang biasa dia bawa mati. Yang pertama, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, yang disebarluaskan, dan yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan di antara bentuk-bentuk sedekah jariyah dari Majelis Ilmu Baitul Ilmi adalah apa-apa yang ibu-ibu semua sedekahkan, apa-apa yang ibu infakkan kepada kami para penuntut ilmu. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah-sedekah ibu-ibu sekalian sebagai amal-amal jariyah yang kelak dapat menerangi kuburan-kuburan, juga membawa kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.